Perkenalkan, saya Dewi Handayani, NIM 2203010025, kelas AK 606 dari Universitas Siberasia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dengan topik konsep utang antar perusahaan atau anak perusahaan holding company. Presentasi kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dan sebagai dosen pengampu Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, SAK, MAK. Untuk materi presentasi yang akan saya bawakan kali ini yaitu pendahuluan, kedua definisi holding company dan utang antar perusahaan, ketiga tujuan dan fungsi utang antar perusahaan, 4. Pembahasan akuntansi utang antar perusahaan. Yang kelima, contoh kasus utang antar perusahaan dan pencatatannya. 6. Risiko dan pengelolaan utang antar perusahaan. 7. Kesimpulan dan kemudian 8. Saran, lalu daftar pustaka. Sebagai pendahuluan, yang pertama, utang antar perusahaan adalah kewajiban yang timbul antara perusahaan dalam grup yang saling berhubungan. Penting untuk mengelola keuangan internal dan mendukung kegiatan operasional anak perusahaan. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan konsep, manfaat, risiko, dan bagaimana perlakuan akuntansi utang antar perusahaan. Definisi holding company dan utang antar perusahaan. Holding company sendiri merupakan perusahaan induk yang mengendalikan anak perusahaan melalui kepemilikan saham mayoritas. Sementara utang antar perusahaan adalah pinjaman atau kewajiban keuangan dari satu entitas ke entitas lain yang masih dalam satu grup. Bentuk utama utang, yaitu pinjaman jangka pendek, manajemen kas internal, dan transaksi bisnis antar entitas. Kemudian kita akan membahas tujuan dan fungsi utang antar perusahaan. Yang pertama, memudahkan pengelolaan likuiditas dalam grup. Yang kedua, mengoptimalkan modal kerja tanpa perlu pendanaan eksternal. Kemudian yang ketiga, mempercepat perputaran dana antar entitas. Dan tujuan dan fungsi utang antar perusahaan yang terakhir yaitu mengurangi biaya bunga dan risiko pasar eksternal. Kita akan memasuki pembahasan akuntansi utang antar perusahaan. Mengacu pada PSAK 7 dan IFRS 10 untuk pengakuan dan eliminasi utang atau piutang antar perusahaan dalam laporan konsolidasi. Utang dan piutang dicatat di masing-masing entitas tetapi dieliminasi saat konsolidasi untuk menghindari penggandaan. Penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Lalu akan membahas contoh kasus utang antar perusahaan dan juga cara pencatatannya secara akuntansi. Sebagai contoh, PTA, yaitu salah satu anak perusahaan, meminjam uang sebesar 100 juta rupiah kepada sesama anak perusahaan yaitu PTB. Berikut adalah jurnal yang diperlukan untuk pencatatan ketika terjadinya transaksi utang baik di PTA maupun di PTB. Pada PTA, selaku perusahaan yang meminjam, maka akan ada jurnal kas atau bank di debit dan utang kepada anak perusahaan B di kredit, masing-masing senilai 100 juta rupiah. Sementara untuk pencatatan, jurnal pada perusahaan PTB selaku pemberi hutang, yaitu piutang kepada anak perusahaan A di debit dan di kredit
kas atau bank. Nilainya masing-masing 100 juta rupiah. Kemudian jurnal ketika utang tersebut dilunasi. Jurnal pada PTA setelah melakukan pelunasan hutang. Pada debit, utang kepada anak perusahaan B. Dan pada kredit, kas atau bank senilai masing-masing 100 juta rupiah. Sementara untuk perusahaan pemberi utang, yaitu PTB, pencatatannya adalah debit, kas atau bank. Sementara untuk kreditnya, piutang kepada anak perusahaan A, masing-masing senilai 100 juta rupiah. Yang terakhir adalah penyesuaian dan eliminasi pada laporan keuangan konsolidasi, yaitu contoh jurnal untuk mengeliminasi yaitu utang kepada anak perusahaan B pada debit dan pada kreditnya adalah piutang kepada anak perusahaan A, masing-masing senilai 100 juta rupiah. Kita akan membahas risiko dan pengelolaan utang antar perusahaan. Yang pertama, risiko likuiditas karena ketergantungan dana antar entitas. Kedua, ada risiko konsentrasi dan default antar perusahaan dalam grup. Ketiga, perlunya kebijakan internal yang jelas dan pengawasan rutin. 4, penilaian dan monitoring risiko secara berkala. Kemudian kita akan menarik kesimpulan. Yang pertama, utang antar perusahaan vital untuk efisiensi keuangan grup. Kemudian utang juga harus dikelola dengan transparan, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi. Ketiga, eliminasi utang dalam konsolidasi penting untuk representasi keuangan yang tepat. Dan 4, manajemen risiko harus diutamakan untuk menjaga stabilitas finansial. Sebagai saran, yang pertama, mengimplementasikan sistem pencatatan dan pelaporan yang terstandarisasi. Kemudian yang kedua, melakukan audit internal dan evaluasi risiko utang secara rutin. Ketiga, pelatihan SDM khususnya bagian keuangan dan akuntansi tentang standar dan praktek yang paling baik untuk diadopsi. Keempat, promosikan transparansi dan komunikasi antar entitas grup. Berikut adalah referensi atau daftar pustaka dari presentasi yang saya buat kali ini. Saya akhiri presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.